Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semua, kenalin namaku Siti Nindya Nur Hamidah dengan NIM 2402011030 kelas 2A PGMI Wonogiri. Di video ini kita akan membahas tentang tahapan perkembangan masa akhir kanak-kanak. Pada masa ini merupakan masa perkembangan anak yang terentang dari usia 6 tahun hingga 12 tahun. Dan pada masa ini, anak-anak sudah banyak sekali bergaul dengan orang-orang di lingkungan sekitar. Mereka senantiasa menghabiskan waktu untuk bermain, belajar, dan tumbuh bersama. Masa akhir kanak-kanak atau yang dikenal dengan usia sekolah dasar, mereka telah siap untuk mendapatkan pendidikan di sekolah dan perkembangan berpusat pada aspek intelek. Masa akhir kanak-kanak ini meliputi perkembangan fisik, kognitif, emosi, sosial, inteligensi, kreativitas, dan bakat khusus. Perkembangan fisik. Perkembangan fisik pada masa akhir kanak-kanak adalah suatu proses perubahan psikologis yang bersifat progresif dan kontinu, serta berlangsung pada periode tertentu. Ini meliputi perubahan internal, seperti halnya perubahan ukuran alat pencernaan makanan, bertambahnya besar dan berat jantung dan paru-paru, serta bertambah sempurnanya sistem kelenjar endokrin atau kelamin, dan berbagai jaringan tubuh lainnya. Adapun perubahan eksternal, yaitu bertambahnya tinggi badan, ukuran besarnya organ seks, dan munculnya atau tumbuhnya tanda-tanda kelamin sekunder. Selanjutnya ada perkembangan kognitif. Pada perkembangan ini, anak sudah mampu menanggapi rangsangan kognitif atau intelektualnya. Itu artinya, anak mampu melaksanakan tugas yang menuntut kemampuan berpikir dan mengingat, seperti halnya membaca, menulis, dan menghitung. Anak juga sudah mulai mengemukakan pendapat dan menyelesaikan masalah. Itu sebabnya, pada anak usia sekolah dasar, daya berpikirnya sudah berkembang ke arah berpikir konkret dan rasional, atau dapat diterima oleh akal. Selanjutnya, perkembangan emosi. Sebenarnya, kemampuan untuk bereaksi secara emosional sudah ada pada bayi yang baru lahir. Meningkat usia anak, reaksi emosional mereka menjadi berkurang karena anak sudah menyadari bahwa pengungkapan emosi secara kasar tidak dapat diterima oleh masyarakat. Contohnya, anak mungkin mulai bisa menahan amarah ketika sedang bermain dan kalah, atau memahami perasaan sedih pada teman yang sedang mengalami kesulitan. Mereka juga lebih memahami konsep keadilan dan tanggung jawab sosial, serta belajar untuk menjaga rahasia dan mengambil keputusan sendiri. Maka, dalam hal ini, orang tua berperan penting untuk mengarahkan emosi anak ke arah yang positif. Selanjutnya, perkembangan sosial. Pada masa ini, anak bersikap egosentris, yaitu memiliki keinginan yang kuat untuk bergabung dengan sebuah kelompok. Mereka lebih cenderung memiliki keinginan untuk berinteraksi dengan teman sebaya, membentuk kelompok, dan mengikuti norma-norma sosial. Seperti halnya, anak-anak pada masa ini sangat ingin disukai dan diterima oleh teman sebaya, serta ingin menjadi bagian dari sebuah kelompok. Mereka mungkin mulai mencari teman dengan minat yang sama atau mencoba berbagai kegiatan kelompok untuk menemukan tempat mereka. Selanjutnya, perkembangan inteligensi. Inteligensi adalah kemampuan seseorang untuk belajar, memahami, berpikir logis, memecahkan masalah, serta beradaptasi dengan lingkungan. Anak mulai mampu berpikir secara logis dan sistematis, terutama dalam hal-hal konkret. Mereka dapat memahami hubungan sebab akibat dan memecahkan masalah sederhana dengan pertimbangan rasional. Selanjutnya, perkembangan kreativitas.
Masa akhir kanak-kanak yang biasanya mencakup usia 6 hingga 12 tahun adalah periode penting dalam perkembangan kreativitas. Pada fase ini, anak-anak tidak hanya mengeksplorasi ide-ide baru, tetapi juga mulai mengembangkan kemampuan untuk mewujudkan ide-ide tersebut dengan lebih terstruktur dan sengaja. Terakhir, perkembangan bakat khusus. Perkembangan bakat khusus pada masa akhir kanak-kanak menjadi jauh lebih terarah dan spesifik. Di fase ini, anak mulai menunjukkan minat yang kuat dan konsisten pada bidang tertentu, seperti seni, musik, olahraga, dan lain sebagainya. Mereka tidak lagi sekedar mencoba-coba, melainkan punya keinginan yang mendalam untuk terus belajar dan beraktivitas dalam bidang yang diminatinya. Sekian pembahasan kita hari ini. Saya pamit undur diri dan terima kasih.